Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yanismawati Syukrilah dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Nah, koneksi antar materi yang akan saya paparkan adalah yang pertama menjawab pertanyaan pemantik, yang berikutnya adalah kesimpulan dari materi di modul 1.1, kemudian refleksi dari koneksi antar materi di modul 1.1, kemudian yang berikutnya adalah proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang akan saya jawab adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya pelajari sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa siswa harus menguasai materi pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Yang berikutnya adalah siswa belajar sesuai dengan cara belajar guru. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru hanya menuntun kodrat dasar siswa. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada siswa. Kemudian berikutnya, siswa belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang segera Anda lakukan, segera Anda terapkan agar pembelajaran kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya lakukan adalah pembelajaran yang lebih berpihak pada siswa dan tidak membebani siswa sesuai dengan kodratnya. Yang berikutnya adalah melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa. Kesimpulan pertama yang saya pelajari adalah bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan untuk agar siswa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat ini ada 3 cara yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah ingarso sumtulodo, artinya di depan memberikan contoh, kemudian ing madya mangunkarso, artinya di tengah memberikan pendampingan, kemudian yang terakhir adalah tuturu handayani, artinya yang di belakang memberikan dorongan. Refleksi saya dari kesimpulan yang pertama ini mengenai pendidikan adalah menuntun, bahwa pendidikan yang menuntun artinya bahwa guru itu hanya bisa menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kita memperbaiki laku anak dan bukan memaksakan kehendak guru kepada anak. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah mengenai kodrat bahwa siswa itu hidup sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat zaman itu terkait dengan isi dan irama, artinya sesuai dengan kapan siswa itu berada. Kemudian kodrat alam artinya sesuai dengan sifat dan lingkungan tempat anak berada. Refleksi saya dari kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah ketika mendidik siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, artinya mendidik siswa sesuai dengan masa sekarang, zamannya sekarang, dan sesuai dengan lingkungan tempat anak itu berada. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan berpihak pada anak ini adalah pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan hati yang suci untuk mendekati anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Ini sesuai dengan dari Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Refleksi saya dari kesimpulan ini adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu harus berpihak pada anak, merupakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membebani siswa, dan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir sesuai dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar bisa memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Refleksi saya dari kesimpulan ini adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa adalah pembelajaran yang menuntun tingkah laku siswa, kemudian membentuk budi pekerti luhur pada siswa dan menyamarkan sifat-sifat buruk pada siswa agar siswa tumbuh menjadi manusia seutuhnya yang memiliki sifat yang baik dan sifat buruknya terkurangi atau tersamarkan. Kemudian proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama pembelajaran dengan permainan agar anak lebih bahagia dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran secara berkelompok, ini untuk menunjang kemampuan berkolaborasi sebagai salah satu kompetensi di abad 21. Kemudian pembelajaran dengan bantuan teknologi, ini juga merupakan kompetensi di abad 21, yaitu
literasi teknologi. Kemudian pembelajaran yang dengan presentasi sesuai dengan medianya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ini untuk menunjang kompetensi 21, yaitu kompetensi berkomunikasi dari anak yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ini yang presentasi yang bisa berpihak pada anak. Kemudian pembelajaran sesuai dengan konteks sosial budaya, ini untuk menebalkan laku siswa di ranah budaya. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.